Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Mr. Jones akan membuat sebuah robot. Pertama-tama kita hapus terlebih dahulu 3 buah objek yang ada di dalam Blender ya. Nah, kita mau memasukkan sebuah gambar image reference yang sudah dibuat sebelumnya ya. Tentunya gambar robot. Gambar robotnya lalu kita masukkan ke dalam Blender dan kita setting agar tampilannya itu menjadi transparan agar mudah nanti kita ikuti ya. Yang pertama kita buat kepala dan badan terlebih dahulu. Kita masukkan sebuah kubus sebagai dasar pembentukannya ya. Lalu kita ikuti saja sesuai gambar referensi yang sudah dibuat. Gambar kubusnya kita buat transparan dengan mengaktifkan toggle X-ray pada bagian atas ya. Lalu kita ikuti skala perbandingan kepalanya terlebih dahulu dengan menggunakan move. Nah, ikutin lagi untuk bagian kanan dan kirinya dengan menggunakan S dan X ya, kita geser skala kanan kirinya. Lalu yang depan dan belakangnya bila kebesaran kita juga kecilkan saja ya, akan jadi seperti ini. Nah, bila sudah kita akan lanjutkan dengan membuat bagian leher. Kita tekan saja I atau insert ya untuk memperkecil face-nya dan lalu kita extrude ke bagian bawah. Lalu selanjutnya kita akan membuat badannya ya dengan cara mengekstrud lalu dengan skala ya, diikutin skalanya. Nah, kalau udah jadi seperti itu, kita ekstrud lagi saja agar badannya manjang ke bagian bawahnya. Dipilih terlebih dahulu add G-nya ya, atau setiap sisi garis. Bila sudah jadi seperti ini, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, membuat mata dan juga mulut. Ya, kita masukkan dulu pertama-tama sebuah silinder ke dalam blendernya ya, untuk membuat bagian matanya yang ada 2. Lalu kita putar rotasi ke bagian arah depan dan belakang dengan mencet R dan X ya, kita putarnya di sumbu X, jadi dia ke arahnya ke depan dan ke belakang ya. Lalu kita coba untuk kecilkan ya sesuai gambar referensinya ya. Meskipun gambar referensinya tidak baik, tak masalah ya, bisa kita ikutin sesuai topologi pada blendernya. Nah, untuk membuatnya lebih mudah, kita nggak usah bikin 2 dari awal ya, kita menggunakan modifier mirror pada bagian kanan modifiernya ya, agar ngikutin ke master mata yang bagian kanan. Yang kirinya akan ikutin setiap perubahan di edit mode yang kita ubah-ubah. Nah, ini sudah kita extrude matanya, jadi ada bagian dalamnya ya. Setelah mata sudah jadi, lalu kita bisa membuat bagian mulutnya. Mulutnya terbuat dari kubus yang dipipihkan ya dengan S dan Z, skala Z. Jadi seperti ini, lalu digepengkan lagi agar mengikuti gambar referensi. Mulutnya seperti ini saja, mudah. Tinggal dimajukan ke depan
Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita coba menuju ke proses selanjutnya dengan membuat kuping dan juga antena. Di bagian kuping ini digunakan sebuah UV sphere ya, atau lingkaran. Nah, tetapi terlebih dahulu diputar dulu arah matanya ya, titik atas dan bawahnya itu agar jadi ke samping ke kanan. Bila sudah, kita akan melakukan sebuah pemotongan ke sebelah bagian ya, karena kita tidak membutuhkannya seperti itu. Nah, terus diperkecil, didekatkan dengan kepalanya. Nah, setelah hampir mirip, kita coba buat sebuah antenanya dengan menarik extrude ya, bagian atas lingkaran, setengah lingkarannya. Dan jangan lupa untuk melakukan modifier mirror agar kanan dan kirinya langsung jadi sama. Dipilih 4 buah face untuk dilakukan extrude ke atas. Nah, kalau miring seperti ini tidak apa-apa karena bisa digeser saja bagian sumbu X-nya. Seperti itu. Lalu dilakukan S dan Z agar posisinya jadi rata seperti itu ya. Lalu kita insert sedikit, lalu ditarik ke atas. Nah, kalau lurus begini kurang menarik, jadi dibelokin sedikit sumbu X-nya agar agak miring ya. Nah, bagian atasnya lalu dibuat seperti ada tonjolan antenanya ya, seperti itu menggunakan UV sphere. Terus dilakukan skala dan Z agar jadi pipi atau lonjong ya, seperti ini. Setelah jadi antena dan juga kupingnya, jangan lupa untuk dimodifier pakai mirror agar kanan dan kirinya itu sama. Dilanjutkan dengan step yang kelima dengan buat lengan dan juga tangan. Lengannya dibuat menggunakan silinder ya. Dimulai dari bahu terlebih dahulu. Kita putar ya di sumbu Y agar arahnya tuh ke kanan dan ke kiri. Lalu diperkecil ya, seperti ini. Bila sudah sesuai, kita tarik saja untuk menjadikannya lengan menggunakan extrude. Nah, di sini Mr. Jones tidak membuat tangannya sesuai dengan referensi ya, jadi menjuntai ke bawah gitu, namun membuatnya ke arah kanan dan kiri saja karena nanti bisa diaplikasikan rigging agar sesuai dengan referensi aslinya. Bila sudah seperti ini, lalu kita potong menggunakan loop tool atau Ctrl R. Kita bagi jadi 4 segmen yang berbeda. Bila sudah, dicoba untuk membuat bagian lengan ujung yang menyatukan dengan tangannya. Saya sebutnya gelang ya, menggunakan extrude face along normals. Jadi dia ketariknya ke bagian sampingnya, bukan ke depannya ya. Nah, lanjutkan buat bagian telapak tangannya menggunakan kubus ya, lalu dikecilkan ya, seperti itu. Lalu kita coba buat jari-jarinya, dimulai dengan jempol terlebih dahulu. Kita
kita ekstrud saja bagian sampingnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan follow Mr. Jones 382 untuk mengembangkan channel ini ya. Nah, bila sudah seperti ini, dilakukan pengecilan tangannya supaya lebih tidak kaku ya, kayak gitu. Baru dicoba ditarik bagian jempolnya, pilih face bagian tangan kanannya tuh, nah dikeluarkan seperti itu. Nah, jempolnya dipanjangkan terus dikecilkan menggunakan S. Nah, bagian ujungnya dicoba didekatkan saja seperti itu, tidak masalah. Lalu jarinya coba ditarik dua face menjadi kelingking sepertinya ya, terus yang jari tengahnya dan jari telunjuknya. Nah, di sini sengaja dibuat 4 jari saja supaya tidak seperti manusia. Lalu dicoba dikecilkan menggunakan skala ya. Nah, lalu hadapnya itu diperbaiki lagi agar tangannya tuh terlihat lurus ke depan, enggak ke samping-samping ya. Tinggal digeser saja di sumbu Y. Nah, lalu dicoba diluruskan. Nah, seperti itu jadinya. Tinggal dirapikan sedikit atau diperbesar bagian tangannya. Dan jangan lupa untuk melakukan modifier mirror dan ditargetkan kepada badan si robotnya ya, agar tangan kanan dan kirinya tuh sama. Setelah bagian lengan dan tangan, kita bisa melanjutkannya ke bagian kaki. Nah, kita pilih terlebih dahulu bagian bawah badannya ya, untuk dilakukan loop tools. Pembagiannya jadi 2 segmen. Nah, yang tengahnya kita tarik menggunakan extrude ke bawah, lalu didekatkan menggunakan skala Y. Nah, si kakinya ini terbuat dari silinder juga ya, sama kayak tangan, jadi ditarik aja ke bawah gitu. Disamakan terlebih dahulu dengan referensi gambarnya ya, panjangnya semana, lalu dikasih modifier mirror, jangan lupa ya. Setelah diberi modifier, lalu gunakan loop tools agar terbagi ke beberapa segmen kakinya ya, dibuat 3 segmen seperti itu. Diteruskan dengan pembuatan sepatunya, kita tarik aja dari bawah kakinya menggunakan extrude lalu S ya, di skala ya, buatnya seperti itu. Karena di gambar referensinya arahnya ke kanan dan ke kiri, kita buat pada blendernya modelingnya tuh ke arah depan aja. Tidak apa-apa tidak sesuai dengan gambar referensinya. Nah, dipilih dulu face bagian depan sepatunya, telapak kakinya ya, untuk kita tarik menggunakan extrude. Ya,
seperti ini. Nah, dicoba juga untuk meratakan bagian depannya ya, karena kalau terlalu rapih lengkungannya kayak gitu kurang menarik juga, jadi aneh malah ya. Nah, kotak seperti ini. Nah, lalu dibuatkan outsole sepatunya yang bagian bawahnya digunakan dengan cara face along normals ya, shortcutnya ALT dan E. Nah, seperti itu. Nah, bagian depan sepatunya kita seleksi untuk dibuatkan bevel agar lebih lengkung bagian depannya ya. Nah, seperti ini. Diberi 4 segmen di depan supaya lebih halus. Setelah jadi seperti ini, kita bisa memberikan detail pada badannya ya, sesuai dengan gambar referensinya yang terdapat parameternya seperti itu, ataupun sebuah laci yang bisa dibuka pada bagian bawah perutnya, dan di atasnya terdapat 3 buah lingkaran, itu kayak seperti lampu-lampu. Kita buat menggunakan kubus yang dipipihkan seperti ini ya, buatnya kecil aja. Terus kita masuk ke edit mode, diberikan segmen menggunakan loop tools kebagi jadi 6 untuk membuat bagian tengahnya. Nah, seperti ini segmennya dibagi 6. Terus diberi segmen lagi 2. Nah, digeser terlebih dahulu. Nah, baru kita tarik bagian dalam perutnya, nah, menggunakan extrude ke arah depan. Oke, seperti itu. Nah, agar lebih mulus bagian samping pada permukaannya dibuat bevel ya, agar lebih melengkung. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi dengan memberikan set smooth pada setiap permukaan robotnya agar terlihat lebih halus saat dirender ya. Lalu dibuat satu di tengah ya, sebuah lampunya terlebih dahulu. Nah, nanti akan diberikan lampu yang kanan kirinya kita modifier mirror aja. Terus objeknya yang kita pilih itu lampunya yang di tengah biar ngikutin. Oke, bila sudah jadi 3 seperti ini, jangan lupa untuk dilakukan set smooth ya, dan normalsnya juga di auto smooth. Nah, yang terakhir kita buat parameter kayak RPM di motor seperti itu untuk menunjukkan kadar bensin ya, berarti sudah setengah. Ini dibuat menggunakan UV sphere ya, kita bagi 2 ya, yang bawahnya kita nggak butuhin, setengahnya saja kita delete, pilihnya vertex. Nah, terus pada bagian bawahnya ini coba diberikan face terlebih dahulu ya. Oke, tertutup seperti itu. Nah, yang bagian depan juga tidak diperlukan, sepertinya kita bisa hapus saja ya. Kita pilih X-ray dulu ya, pilih vertex, hapus vertexnya. Nah, seperti ini. Nah, bagian depan permukaannya kita tutup lagi dengan face. Kita seleksi terlebih dahulu add G samping-sampingnya, terus pencet F. Nah, yang bawahnya juga sama,
diseleksi dan tekan F agar tertutup. Nah, kita geser ke arah tengah lagi. Nah, untuk buat bagian bawahnya itu tinggal diduplikat saja yang sudah jadi ini RPM-nya atau parameter bensin ya disebutnya. Nah, seperti itu. Klik kanan untuk membatalkan pergeserannya, kita majuin sedikit nanti dan terlebih dahulu diperkecil ya. Nah, diikutin sesuai referensi skala-skalanya. Nah, sudah jadi seperti ini, tinggal diberikan jarum yang menunjukkan kadar bensinnya sudah ada di tengah ya. Kita gunakan cube aja yang ditipiskan ya, menjadi seperti jarum ya. Nah, seperti ini, diikuti sesuai skala pada referensi ya, menunjukkan tepat di tengah. Nah, segmennya dibagi dua lagi di tengah-tengah, lalu yang bagian atas dibuat seakan-akan lebih tajam. Tinggal di scale. Oke, seperti ini saja sudah jadi ya. Pada video berikutnya kita akan coba untuk memberikan material atau mewarnai si robot ini ya. Jadinya seperti ini saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.